Hasilnya adalah Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga Anda meninggalkan keluarga utama dan leluhur keluarga Renza. Sekarang aku membiarkanmu tinggal di keluarga utama untuk berkontribusi. Untukmu, ini juga kesempatan bagus untuk menebus dirimu sendiri. Kamu harus pegang. Kalau tidak, saya tidak akan sopan. Ketika tiba saatnya untuk melibatkan istri dan anak-anak, serta harta asli keluarga Anda, maka jangan salahkan saya karena tidak memberi peringatan. Harja tahu dia salah. Dia mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan kepala keluarga adalah kita harus memanfaatkannya. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan keluarga, tetapi kemampuan saya terbatas. Jika sesuatu tidak dilakukan dengan benar di masa depan, atau tidak sesuai dengan keinginan Anda tidak boleh menyalahkan. Pada saat ini, Harja telah berpikir dengan sangat jernih. Jika dia dapat membiarkannya tinggal di keluarga Renza, itu juga merupakan hal yang baik, karena meskipun putranya Alan tidak berpengalaman, tetapi kendali bisnis dan kemampuan bisnis memang jauh di atas dirinya sendiri. Industri keluarga, tahun-tahun ini terus direformasi dan ditingkatkan. Apakah itu menggeser posisi, atau mengubah wajah, atau meningkatkan proses produksi, hampir di belakang setiap langkah adalah Alan di belakangnya, jadi dia tetap menggantikannya untuk kembali memimpin gambaran besarnya. Tidak ada kerugian bagi keluarganya. Alan juga menyadari saat ini, dia hanya sedikit terlalu banyak bicara. Lebih baik tetap diam dan berpura-pura tidak bertingkah seperti anak nakal di depan Tama, atau ayahnya atau dia sendiri mungkin harus tinggal bersama Tama di sini di negara ini. Pada saat ini, dia tergoda untuk mengambil inisiatif untuk menjelaskan dengan jelas, sehingga ayahnya dapat kembali, dia bisa tinggal, tetapi juga untuk menghindari ayahnya dihukum untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia memikirkannya, bisnis keluarganya sekarang berada pada tahap kritis kebangkitan, dan meskipun dia belum secara resmi mengambil alih sebagai ketua, namun pada kenyataannya secara fungsional telah sepenuhnya mengemban tugas ketua, dapat dikatakan bahwa seluruh bisnis keluarga bergantung padanya. Dia kemudian menolak gagasan untuk mengaku lagi. Hanya bisa melihat ayahnya dengan air mata, berkata dengan serius, "Ayah, keluarga memiliki saya, Anda dapat yakin." Harja juga mengangguk berulang kali dan menginstruksikan, "Saya tinggal di keluarga utama untuk melayani keluarga utama. Ketika saatnya tiba, kursi ketua akan diambil alih oleh Anda." Berbicara tentang ini, Harja menghela nafas dan meratap, "Hanya saja kamu sekarang sangat muda dan tidak berpengalaman, jadi bergegas untuk menangkap bebek di rak. Aku khawatir kamu tidak akan menjalankannya dengan baik." Alan buru-buru mengikuti kata-kata ayahnya, "Ayah, kamu jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik." Tidak berani mengatakan untuk memimpin kelompok melambung, setidaknya lakukan yang terbaik untuk menjaga bisnis keluarga, dan kamu kembali untuk mengambil alih gambaran besar. Harja menghela nafas, "Hei, untuk layanan keluarga utama adalah tugas saya. Jadi saat ini kecuali memaksa Anda untuk tumbuh dengan cepat, tidak ada cara lain." Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berpikir dalam hatinya, "Kalian berdua masih di sini bersamaku? Ini cukup bagus." Memikirkan hal ini, dia berdeham dan berkata kepada Harja, "Memang terlalu berisiko untuk mengambil risiko menyerahkan bisnis keluarga sebesar itu kepada anak laki-laki berbulu. Meskipun keluarga utama membutuhkan usahamu, tetapi kamu tidak boleh menyerahkan properti keluarga aslimu. Dengan cara ini, sepertinya aku terlalu egois sebagai kepala keluarga." Begitu Harja dan Alan mendengar ini, mereka sangat gembira dan berpikir bahwa Tama akan berubah pikiran. Harja tidak berani menunjukkannya, tetapi juga bermaksud memainkan gelombang lain untuk menstabilkan. Jadi buru-buru berkata, "Kepala keluarga, pada saat seperti itu, bahkan jika kita diminta untuk mengorbankan keluarga kecil, untuk melindungi semua orang, kita bisa mengerti." Tama melambaikan tangannya dan berbicara, "Ini masih tidak pantas." Mengatakan itu,
Dia tiba-tiba menjadi cerah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku punya cara yang bagus." Harja bertanya, "Kepala keluarga, apa ide bagusmu?" Tama menunjuk Andre yang berlutut di antara kerumunan dan berkata, "Pamanku Andre, putra tertua dari keluarga Renza, memiliki kemampuan luar biasa. Mengapa tidak membiarkan dia menjalankan bisnis keluargamu untukmu? Anda dan anak Anda tinggal di desa untuk bekerja untuk keluarga. Dengan paman saya, mungkin dalam 2 atau 3 tahun, bisnis keluarga Anda akan menjadi 500 besar dunia, bukan dalam bisnis furnitur. Beri paman saya waktu 3 tahun, dia benar-benar akan membiarkan nilai pasar Anda melebihi IKEA Swedia." Andre sendiri agak malu mendengarnya. "Saya memiliki begitu banyak kemampuan?" Sial, mendengarkannya aku hampir percaya. Namun, memikirkan bisa meninggalkan DR, atau bahkan meninggalkan negara itu, tanpa harus mengamati berkabung di DR selama 3 tahun, dia sangat bersemangat dan segera berkata, "Tama, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Saya pasti akan melakukan yang terbaik." Tama mengangguk puas, lalu menatap Alan dan berkata dengan serius, "Alan, ayahmu sudah tua dan telah keluar negeri selama bertahun-tahun. Aku khawatir dia tidak akan bisa beradaptasi dengan air. Jadi kenapa tidak Anda hanya tinggal dan mengurus diet dan hidupnya?" Sebuah kalimat, biarkan ekspresi Alan langsung membeku. Dia tidak menyangka ayahnya dengan mudah menariknya keluar. Tama berputar dan menariknya lagi. Tepat ketika dia tertekan sampai ke inti dan tidak tahu bagaimana menjawabnya, Tama berkata lagi, "Untuk bagian dari bisnis keluargamu ini, kamu bisa menyerahkannya kepada paman tertuaku sebanyak yang kamu bisa. Dia pasti akan membantumu menjalankannya dengan baik. Pikirkan tentang itu, selama kamu melayani di keluarga utama selama beberapa tahun, kamu akan dapat memanen perusahaan Fortune 500 setelah kamu kembali. Apakah ini tidak sama dengan tidak mengambil apa-apa?" Harja dan Alan tega untuk mati. Harja mengutuk dalam hatinya, "Jika Andrew benar-benar mampu, mengapa Anda tidak mengangkatnya kembali dan menyerahkannya kepada kami? Barang-barang besar yang menyedihkan ini untuk benar-benar bertanggung jawab atas bisnis keluarga kita. Dalam waktu kurang dari 3 tahun keluarga kita harus bangkrut." Aaron juga mengalami depresi yang ekstrim, berpikir, meskipun ayah bukan pengusaha papan atas, tetapi setidaknya itu juga bertahun-tahun bekerja turun, penuh pengalaman dan juga sangat stabil dan solid. Bahkan jika mereka tidak suka reformasi dan inovasi, setidaknya bisnis keluarga juga dapat menahan skala saat ini. Tetapi jika Anda mengubah Andrew di masa lalu, dia tidak akan dapat sepenuhnya menghancurkan keluarga kita. Memikirkan hal ini, Alan buru-buru berkata, "Kepala keluarga, bisnis kecil kita, bagaimana kita bisa mengganggu paman Andrew dengan kepribadian hebat ini? Biarkan dia mengelola pabrik kecil kita itu seperti senjata anti pesawat yang mengenai nyamuk. Itu benar-benar terlalu boros." Tama tidak peduli melambaikan tangannya, dengan sangat terbuka berkata, Tidak sedikit pun. Keluarga kami memiliki kondisi ini." Alan hampir pingsan. Dia akhirnya mengerti bahwa Tama adalah ahli akting. Dirinya dan ayah bahkan tidak kentut di depannya. Awalnya, dia dan ayahnya masih ingin berakting agar mereka bisa mengubah diri dan kembali untuk terus menjalankan bisnis keluarga. Tidak menyangka bahwa orang ini Tama dengan 3 atau 2 kata, tidak hanya membuatnya mundur lagi, tetapi juga menempatkan keluarga mereka pada posisi di mana mereka tidak mampu untuk dipusingkan. Harja juga mengalami depresi yang ekstrim. Dia sekarang tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Bahkan, kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk membiarkan putranya tinggal sangat tipis. Karena begitu itu terjadi, itu seperti mengakui bahwa dia baru saja berbohong kepada Tama. Mereka adalah orang-orang yang memakai dosa di depan keluarga Renza, dan sebagai hasilnya, mereka masih bermain-main dengan Tama saat ini, dan jika dia disalahkan, maka benar-benar tidak ada peluang sama sekali.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.